Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan kembali mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam anugerah dan penyertaan Tuhan senantiasa. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dan jangan buang waktu dengan sia-sia. Pergunakan semaksimal mungkin kesempatan yang baik ini agar hidup kita terus menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah, di mana waktu yang Engkau berikan, biarlah kami dapat menggunakannya dengan baik. Tuhan, kami rindu lewat renungan hari ini, Engkau terus berbicara kepada kami, di mana firman yang disampaikan mengubahkan hati pikiran kami, sehingga kami semakin kuat berakar di dalam Engkau dan mengalami pertumbuhan serta pengiringan kami maksimal, di mana kami tidak membuang-buang waktu yang ada. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membuang kesempatan emas. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kekasih Kristus, hidup yang kita jalani banyak diperhadapkan dengan berbagai peristiwa, dan dalam menghadapinya tentu tergantung bagaimana kita memandang kehidupan itu sendiri. Terkadang dalam menjalani kehidupan tanpa sadar, banyak dilandasi dengan asumsi dalam setiap harinya. Contoh asumsi sederhana yang mungkin sering terjadi. Ketika seseorang diundang syukuran kecil-kecilan di rumah salah satu temannya, ia berasumsi mungkin hanya ada kue-kue saja. Maka ia sebelum berangkat ke rumah temannya untuk menghadiri syukuran tersebut, ia makan berat terlebih dahulu. Karena ia khawatir nanti cuma hanya kue-kue saja yang dihidangkan. Ternyata setelah selesai acara, temannya minta kepada tamunya untuk makan dengan menu masakan yang komplit, baik nasional maupun internasional. Ini akibat dugaan yang dijadikan sebagai landasan atau dasar, dan itu dianggap benar. Praduga yang menjadi dasar hanya makan kue-kue setelah syukuran, karena temannya berkata syukuran kecil-kecilan. Asumsi seperti ini adalah segala sesuatu yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti atau pembuktian. Ini contoh kecil di kehidupan nyata yang terjadi karena asumsi yang salah. Mungkin ada juga peristiwa yang terjadi waktu hilangnya kesempatan dalam hidup kita karena asumsi atau dugaan yang dijadikan landasan pikir, tetapi merupakan landasan pemikiran yang salah, sehingga membuang kesempatan emas. Kita tentunya pernah mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Maksudnya, kesempatan bagus yang datang harus kita ambil dan pakai semaksimal mungkin supaya kita dapat meraih yang terbaik. Hal ini tidak terjadi pada diri kita, mungkin dikarenakan hidup yang kita jalani penuh dengan asumsi yang negatif, sehingga kesempatan baik dan itu merupakan kesempatan emas diabaikan, dan orang lain menikmati karena mengambil kesempatan tersebut. Kekasih Kristus, berkenaan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini, ada kelompok orang yang tidak menyadari bahwa itu merupakan kesempatan baginya. Ada kelompok yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai kesempatan, tetapi ia tidak mampu memanfaatkannya karena kemampuan yang terbatas, entah keuangan, intelektual, dan mungkin juga karena takut mengambil resiko. Tetapi ada kelompok lain lagi yang bukan saja jeli melihat kesempatan atau peluang yang baik, melainkan mereka juga berani mengambil risiko untuk memanfaatkan serta mengembangkannya. Bahkan orang tipe ini mampu menciptakan dari satu kesempatan kepada kesempatan lain, dan itu memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi dirinya maupun orang lain. Dari kelompok-kelompok yang disebutkan, di mana posisi kita berada? Jangan-jangan belum mengerti apa arti dari kesempatan emas bagi diri kita. Memang dari setiap orang mempunyai jawabannya masing-masing tentang maksud dari kesempatan emas. Kesempatan itu merupakan peluang karena kita dapat mengambil kesempatan tersebut atau mengabaikannya.
Karena ada yang mengatakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Memang terlihatnya sangat sepele, tetapi bila kita mengabaikan suatu kesempatan, biasanya akan menyesal kemudian. Maka semua kesempatan membutuhkan keputusan. Maksudnya keputusan yang bijak tentunya. Karena keputusan menentukan nasib. Jadi suatu kesempatan tergantung oleh bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Maka jangan membuang kesempatan emas bila kesempatan tersebut menghampiri kehidupan kita. Kekasih Kristus, kita hanya mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia juga pencipta alam semesta dan segala isinya. Tetapi banyak orang atau mungkin juga di antara kita yang hanya mengetahui tetapi tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu masih banyak orang yang tidak melakukannya. Tuhan telah menawarkan dirinya untuk berkenan ditemui. Dalam Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bukankah ini merupakan kesempatan emas yang sudah seharusnya tidak boleh kita sia-siakan? Sesungguhnya kita mengetahui bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, di mana lambat atau cepat semua kita akan kembali pada pangkuannya. Sudahkah kita gunakan waktu yang ada untuk semakin percaya pada Tuhan? Sekarang sudah waktunya untuk semakin percaya pada Tuhan dan jangan pernah menganggap remeh apalagi membuang kesempatan emas yang berharga ini. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami naikkan syukur yang begitu amat sangat karena kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami tetap di dalam Engkau dan kami tidak membuang-buang kesempatan yang ada. Biarlah waktu yang kami jalani terus diisi dengan kebenaran-Mu Tuhan, agar kebenaran firman ini semakin menjalar dan terus berakar dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak sia-sia, melainkan kami gunakan sebaik mungkin. Terlebih Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara yang telah begitu setia mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.